Olele di kota raja, boleh tak boleh dibawa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan masak ikan dengan aneka macam rempah. Seperti apa masakannya? Bagaimana cara masaknya? Yuk langsung kita mulai. Markimul, mari kita mulai. Ini ikan nila, saya menggunakan 2 ekor teman-teman. Mau ikan gurami, mau ikan kerapu, silahkan saja. Jadi disesuaikan saja, yang penting ikan segar. Karena apa? Aromanya itu lebih manis dan gurih. Kemudian kita siapkan jeruk nipis. Potong jeruknya juga seperti ini ya, biar airnya itu maksimal keluarnya. Kadang potong jeruk nipis ada yang begini, tengah-tengahnya seperti ini. Jadi airnya itu nggak keluar habis teman-teman. Kita kocok seperti ini teman-teman. Kita kasih garam. Garamnya kalau bisa yang halus gini, jadi cepat meresap ya teman-teman ya. Kemudian kita baluri sampai merata. Yang penting di dalamnya. Dalamnya sini harus bersih. Nah, kalau ikan-ikan gini yang penting insangnya dibuang ya teman-teman ya. Jadinya bersih seperti ini. Dan ini biarkan termarinasi selama kurang lebih 15 menit. Kemudian serai saya menggunakan 3 batang. Ini mau digeprek, mau diiris, mau ditumbuk. Boleh-boleh saja. Ini biar lebih cantik, ini kita potong-potong seperti ini aja teman-teman. Daun bawang. Ada yang menyebutnya apa? Dongpre. Nah, segini potong dikira-kira saja. Ini jangan terlalu lembut karena bukan buat untuk soto. Ini buat taburan nanti ya teman-teman ya. Masak itu dikonsep dari pertama langkahnya apa, ini gitu. Nanti nggak bingung dan masaknya lebih cepat. Dan otomatis kalau sudah terkonsep, misalnya urutannya gitu ya, ikan dulu, potong-potong, baru tumbuk, baru tumis. Nah kalau udah seperti itu nanti masak jadi nggak boring teman-teman. Ini kita pindahkan dalam wadah seperti ini, kita pisahkan terlebih dahulu. Kemudian tomat. Kalau teman-teman ada belimbing wuluh boleh juga ditambahkan. Ini saya kasih tomat saja sudah cukup. Untuk tomat saya menggunakan 3 merah dan 3 kuning. Nah saya mau nyari yang hijau tapi yang hijau tidak ada teman-teman. Ini tomat ini sudah berair, jadi nanti tidak perlu pakai air. Kita kumpulkan di sini. Nah ini cabai gendot. Mungkin karena gendut ya teman-teman ya. Jadi ini dikasih nama cabai gendot. Nah ini kita potong agak memanjang sini. Ini warna hijau tapi memberi rasa pedas. Nah ini sudah kita pisahkan. Kita lanjut haluskan bumbu halusnya. Nah ini sebelum saya tumbuk, ini biar nguleknya mudah. Ini saya potong-potong dulu teman-teman. Ini cabenya, ini biar ya pedesnya nggak seberapa, tapi yang nggak doyan pedes, ini sudah pedes teman-teman. Jahe ini ikut kita potong. Ikut kita tumbuk di sini. Ini kita potong-potong juga, ini biar halus. Ini kita masukkan bawang merah, bawang putih. Ininya kita potong-potong aja teman-teman. Daun jeruknya. Daun jeruk menggunakan 4 lembar. Kita taruh di sini. Oke, ini yang untuk bumbu kita haluskan. Biar mudah hancur, ini garam saya masukkan. Ini kita tumbuk. Kalau teman-teman yang nggak suka numbuk atau bikin simpel ya di blender saja. Jadi masak itu sesuaikan kebutuhan dan sesuaikan mood juga teman-teman. Jadi kalau nggak mood, yang penting masak, bagus ya di blender. Nah ini sudah halus teman-teman. Jadi ini langsung kita tumis. Nah seperti ini hasilnya. Ini kita masukkan, ini kita tumis sampai harum. Nah ini sudah harum, sudah mulai muncul seperti ini teman-teman. Nah ini biar matangnya semakin sempurna, tidak ada langu-langunya, kita beri air. Airnya itu biasanya dari cobek ini. Maksudnya biar bumbu yang nempel di cobek itu tertuang semuanya. Jadi tidak ada yang mubazir. Nah kemudian tambahkan garam tadi sudah. Tinggal kasih gula pasir sama kaldu jamur. Ini kita aduk-aduk lagi sampai merata, sampai nanti keluar minyaknya lagi teman-teman. Ini nanti di hasil tumisan itu akan lebih bagus karena punya tekstur yang lembut dan tidak kering.
Nah, ini harumnya sudah terasa banget teman-teman. Jadi ruangan dapur ini kayak studio parfum rempah. Harumnya sudah terasa. Jadi kita aduk-aduk, kemudian langsung siap kita angkat. Bismillah. Ini kita siapkan pengukusnya. Nah, kita daun ini sudah kita lap bersih ya teman-teman ya. Ini kita bikin agak memanjang seperti ini. Kalau untuk kreasi seperti ini sesuai masing-masing aja teman-teman. Tidak ada aturan baku, sesuai dari si pemasaknya. Ini tinggal kita tarik seperti ini aja. Pakai tusuk gigi. Ini kita tinggal tarik ujung yang di sini. Nah, ini ditusuk lagi dengan tusuk gigi. Mana tadi? Oh, ini bisa ya. Bismillah. Oke, kemudian yang sebelah sini tinggal seperti ini teman-teman. Cuman pakai tatakan ini ya nanti ya. Kita lumuri bumbu semuanya biar nanti pas dikukus itu meresap. Jadi sudah merata. Ini bawahnya kita kasih ramuan dulu teman-teman, serai, daun jeruk. Jadi kita campur semuanya. Kemudian ikan kita masukkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan semuanya bumbu di sini. Ya, kepalanya. Pokoknya pastikan bumbunya merata ya teman-teman ya. Bumbu ini semakin banyak semakin nikmat. Asal jangan terlalu banyak garamnya juga. Nah, ini kalau ada daun ketumbar atau parsley teman-teman, biar tambah wangen-wangennya ini semakin berasa. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Terus kemudian ini kita taburi rempahnya yang tadi, yang ada tomat, ada daun bawang, ada cabai gendot. Wah, ini paduan yang sangat menggoda. Oke, kita buka. Nah, kebetulan sudah mendidih teman-teman. Nah, kemudian ini kita kukus seperti ini. Nah, ini kurang lebih 25 sampai 30. Wah, ini sudah harumnya itu sudah ini sudah matang teman-teman, dan siap kita angkat. Ngangkatnya mudah banget, begini aja dulu. Bismillah. Masya Allah. Begitu dibuka, uap panas langsung menyambar. Inilah kukus cabai gendot, begitu mempesona dan menggoda perut lapar. Kita coba angkat. Ini sayur mayurnya, bumbunya, wah cabai gendotnya. Wah, lihat nih Mas, lihat nih Mas. Wow. Ini kuahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dalamnya. Wah, daun ketumbarnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cabai gendot. Kita lihat dulu tekstur ikannya. Wah, mau ikan laut, mau ikan air tawar. Wah, ini seperti ini dagingnya. Wah, walah, masya Allah. Ini gurihnya aroma ikan, bawaannya ikan tuh terasa banget. Kuahnya teman-teman, ini pengen seruput dan seruput terus. Cabai gendotnya. Cabai gendot itu pas banget. Pedasnya langsung mater gitu. Perfectos. Bismillahirrahmanirrahim. Nasinya panas, kuahnya panas. Bener-bener menggetarkan lidah. Wow, bener ini. Wah. Daging nilanya itu jadi lebih lembut, kuahnya creamy, kental,
Rempahnya kaya raya, asamnya pas, segernya gurih, pedas semuanya menyatu. Aroma daun ketumbar berpadu sama wangi daun pisang. Mantap jiwa teman-teman. Gua ini cocok makan ikan itu, gongnya di kepalanya. Lebih enak lagi pakai ikan kakap merah. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, Wow. sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Mantap.